Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naltaqi fin nasyat atsani bi darsil lughatil arabiyyah. Alhamdulillah anak-anak, kita sekarang bertemu di pertemuan yang kedua pada pelajaran bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan pembelajaran meskipun dengan daring. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Semoga dengan bacaan ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan semoga keadaan kita segera membaik untuk segera bisa berjumpa belajar bersama tatap muka. Ala hadhihi niyyah as-shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan dua kata. Apa itu? Nah, ini ada qoribun dan ba'idun. Coba semuanya mengucapkan qoribun, qoribun, qoribun. Ba'idun, ba'idun, ba'idun. Nah, qorib ini artinya adalah dekat, ya, artinya dekat. Kemudian untuk ba'idun artinya jauh. Jadi ini berlawanan, qoribun dekat, ba'idun jauh. Lalu bagaimana penggunaannya dalam kata atau kalimat? Berikut ini penjelasannya. Pertama kita akan belajar tentang qoribun. Tadi artinya dekat ya. Nah, qoribun ini ketika mudzakkar qoribun, ketika muannas qoribatun. Jadi ada dua bentuk. Karena qorib atau dekat adalah kata sifat, maka bisa menjadi muannas atau mudzakkar. Bagaimana contohnya? Kita lihat contoh untuk mudzakkar dulu ya. Nah, ini contoh pertama. Hadzal faslu qoribun. Hadzal faslu qoribun. Hadza al-faslu qoribun. Kita lihat, karena al-faslu ini mudzakkar, maka isyarahnya hadza. Ciri-ciri mudzakkar tidak ada tak di belakangnya. Jadi ini mudzakkar atau laki-laki ya. Bentuk kalimat mudzakkar. Kalau mudzakkar jadi qoribun, sama-sama mudzakarnya. Lalu contoh yang kedua, hadza syari'u qoribun. Ini juga mudzakkar bentuknya, maka pakai hada ya, bukan hadihi. Hada syari' qoribun. Yang pertama artinya kelas ini dekat. Kalimat yang kedua, jalan ini dekat. Ya, sama-sama mudzakarnya jadi pakai qoribun. Beda dengan qoribatun, kita lihat di belakangnya ada tak marbutoh. Ini menunjukkan mu'anas atau perempuan. Jadi bagaimana contohnya? Hadhil qaryatu qoribatun. Di sini ada tu, berarti qoribatun juga mengikuti kalimat sebelumnya. Hadhil qaryatu qoribatun. Nah, desa ini dekat. Contoh selanjutnya, hadhil madinatu qoribatun. Hadihi karena mu'anas, al-madinatu kalimatnya mu'anas, ada taknya, berarti ini juga ada taknya. Hadihil madinatu qoribatun. Nah, sampai sini sudah paham? Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita menuju kalimat ba'idun dan ba'idatun, sama seperti tadi. Ba'id artinya jauh dan mudzakkar, ba'idatun artinya jauh, mu'anas. Contoh yang pertama untuk mudzakkar, dalikal faslu ba'idun. Kelas itu jauh. Dalika syari' ba'idun. Jalan itu jauh. Ini seperti tadi karena al-faslu mudzakkar,
maka isim isyarahnya dzalika. Dan ba'idun bukan ba'idatun karena di belakang al-fasl ini tidak ada taknya. Jadi untuk pelengkapnya pakai ba'idun. Sudah paham ya? Selanjutnya dengan ba'idatun. Bagaimana contohnya? Kita lihat bersama. Tilkal qaryatu ba'idatun. Tilkal qaryatu ba'idatun. Nah, al-qaryatu ini ada tu-nya, jadi ba'idatun. Kalau kita menulis al-qaryatu ba'idun salah, karena ini harus ada tunnya. Tilkal qaryatu ba'idatun. Desa itu jauh. Tilkal madinatu ba'idatun, sama seperti yang atas. Karena ini tuh maka ba'idatun. Tilkal madinatu ba'idatun. Kota itu jauh. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana kalau kita membuat kalimat ada jauh dari? Contoh, rumahku jauh dari jalan, rumahku jauh dari pantai, rumahku jauh dari rumah sakit. Nah, kita kasih contoh bagaimana membuat kalimat jika kita menginginkan jauh dari. Oke. Nah, untuk menyebut jauh dari menggunakan an, ba'idun an. Sama seperti tadi, ada dua bentuk, mudzakkar dan muannas. Ba'idatun an. Jadi ada ba'idun an, ba'idatun an. Nah, ini sama-sama menunjukkan arti jauh dari, perbedaannya ini mudzakkar, ini muannas. Tidak jauh beda dengan tadi. Contoh pertama, fasli ba'idun an faslika. Fasli, kelas saya, ba'idun. Nah, ini tidak boleh ba'idatun karena faslun ini tidak ada taknya, tidak ada tak marbutah, tidak ada tak bulat kayak gini ya. Fasli ba'idun an faslika. Kelasku jauh dari kelasmu. Selanjutnya contoh kedua, Syari'u Hasanuddin ba'idun an baiti. Contoh kedua ini juga sama untuk mudzakkar. Syari'u Hasanuddin ini jalan. Jalan Hasanuddin, karena ini juga mudzakkar jadi ba'idun bukan ba'idatun tapi ba'idun ini. Syari' Hasanuddin ba'idun an baiti. Jalan Hasanuddin jauh dari rumahku. Baiti udah ya-nya mati Kak, jadi rumahku. Inilah contoh yang pertama. Kemudian contoh selanjutnya madrasati ba'idatun an madrasati Ahmad. Oh ya, Ustazah belum menyebutkan, belum mengingatkan tadi bahwa apa yang jatuh setelah an ini huruf akhirnya pasti di kasroh. Ini an faslika, faslun ini lamnya di kasroh. An baiti ini juga di kasroh. Madrasati ba'idatun an madrasati Ahmad. Madrasati sekolahku. Madrasatun, sebenarnya ini madrasatun karena ada tunnya, tun tak marbutah maka atau tak muannas, maka pakai ba'idatun. Jadi kalimat ini mengikuti kalimat sebelumnya, pakai muannas atau mudzakkar. Kalau muannas maka ini ba'idatun. Ingat, ini ba'idun atau ba'idatun itu mengikuti kalimat sebelumnya, bukan setelahnya ya, tapi sebelumnya. Ba'idatun an, jauh dari madrasati Ahmad, jauh dari sekolahnya Ahmad. Sekolahku jauh dari sekolahnya Ahmad. Madrasati an madrasati. Kenapa Ustazah bukan an madrasatu Ahmad? Ya, tadi Ustazah sebutkan setelah an, maka harokat akhir dari kalimat setelah an itu harus dikasroh. Selanjutnya, qaryati ba'idatun anil ma'hadi. Desaku ba'idatun jauh anil ma'hadi dari pondok, ya. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi, setelah an itu harus dikasroh kalimatnya.
Dan perlu Ustazah ingatkan, ketika setelah an ini ada alnya atau harokat sukun, maka annya diganti kasroh nunnya ini. Bukan lagi an seperti ini, tapi anil, sukunya diganti kasroh. Qaryati ba'idatun anil ma'hadi. Nah, sekalipun ini mudzakkar, tapi ini ba'idatun karena ba'idatun ini mengikuti sebelumnya, bukan setelahnya. Qaryati ba'idatun anil ma'hadi. Oke, kesimpulannya ba'idun an dan ba'idatun an ini sama-sama menunjukkan arti jauh dari. Nah, ba'idun sama ba'idatun ini mengikuti kalimat sebelumnya, ini muannas atau mudzakkar. Muannas atau mudzakkar seperti itu ya. Dan setelah an, harokat akhir kalimat setelahnya itu dikasroh, anil ma'hadi. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya dekat dari, beda ya, dekat dari dan jauh dari. Kalau tadi baidun an, darinya pakai an, sekarang pakai min. Qoribun min dan qoribatun min, tidak jauh beda, hanya saja tadi pakai an, sekarang pakai min. Nah, contoh pertama, fasli qoribun minal hadiqati. Fasli kelasku, qoribun dekat, minal hadiqati dari kebun. Jadi qoribun ini mudzakkar, tidak ada tunnya karena mengikuti fasli ini tidak ada tunnya. Minal hadiqati, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, min ini harokatnya menjadi fathah. Tadi anil jadi kasroh, ini min jadi fathah karena bertemu dengan sukun sama-sama. Kalau kita tetap sukun, min lamnya mati nggak bisa dibaca, makanya ini dikasih fathah. Fasli qoribun minal hadiqati, kelasku dekat dari kebun. Contoh yang kedua, al maktabu qoribun minal khariqati. Al maktabu ini mudzakkar, maka pakai qoribun minal khariqati. Meja dekat dari peta, ini bahasa Arabnya peta, al khariqah ya. Itu contohnya. Meskipun ini Ustazah, ini al khariqah, ini ada taknya, kenapa qoribatun, kenapa qoribun bukan qoribatun. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi bahwa qoribun, qoribatun, ba'idun, ba'idatun ini mengikuti kalimat sebelumnya. Baik, next. Contoh untuk qoribatun min, ini muannas ya. Al maktabatu qoribatun minal mal'abi. Kalau al maktab ini tadi meja. Kalau al maktabatu, ingat al maktabatu artinya perpustakaan. Al maktabatu qoribatun minal mal'abi. Perpustakaan dekat dari tempat bermain. Ya, qoribatun ini pakai tun karena mensifati al maktabatu. Contoh selanjutnya, al-mazra'atu qoribatun anis suqi. Sawah dekat dari pasar. Nah, al-mazra'atu ini ada tunya, jadi pakai qoribatun. Nah, itu dia yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan jangan malu untuk bertanya. Silahkan bertanya pada Ustazah apabila masih ada yang belum paham. Dan untuk tantangan hari ini akan Ustazah sampaikan di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.